Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Adijaya, absen 13 NPI 14/6/2020. Di sini saya akan mendemokan Python dengan perintah yang telah diberikan. Ini pertama saya akan mendemokan file Python yang menggunakan algoritma backpropagation. Oke, di sini kita pertama-tama import pandas dulu dan import nampi seperti biasa. Lalu import datasetnya, yaitu untuk mengedit dataset. Di sini saya beri nama dataset C dan di sini masukkan nama filenya. Lalu kita print dataset infonya, ini keluarnya seperti ini. Yang kedua, kita run dataheadnya. Lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu run dataset tadi yang tail, ya seperti ini hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita run yang describe, hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya kita run yang dataset c.isna.sum, hasilnya 0 semua sumnya. Lalu kita input di sini from skylum.model selection dan import train test split. Di sini x dataset c.ilog. Di sini kasih angka sesuai dengan jumlahnya. Misal jumlah datanya maksimal 366, ya kita kasih 0 banding 366. Lalu di sini y-nya np.travel. Di sini dataset c. Kasih ini dot linear karena apa? Karena di belakang ini yang paling akhir tabelnya itu tabel linear. Lalu kita jalankan seperti ini, xtrain, xtest, dan jtrain, jtest. Lalu kita print dan hasilnya keluar seperti ini. Di sini diketahui xtrain-nya 263,35, terus xval-nya 66 dan 35, xtest-nya 37 dan 35. Lalu lanjut ke code selanjutnya, yaitu from skylum.neural network import mlp classifier. Di sini saya kasih hidden layer-nya 100 dan max iternya 800. Lalu kita import akurasi skornya dan lalu kita print hasilnya 1, akurasi validasi training ANN-nya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk mengetahui run-nya, yaitu F1 score dan decision tree classifier. Di sini max depth-nya saya kasih 1. Ya, di sini akhirnya keluar seperti ini, 0,514. Lalu ya selanjutnya data classifier ini saya kasih max depth-nya 2. Di sini tetap 3 ya. Akhirnya yang kedua hasilnya 0,757 dan yang ketiga ini max depth-nya saya isi 3, hasilnya 0,811. Lalu selanjutnya kita import akurasi score plot confusion matrix. Di sini prediksi tes dari MLP predict tadi. Lalu akurasi skornya.
lalu kita print dan keluar displaynya seperti ini. True table dan predicted label. Yang pertama ini 11, lalu yang kedua 9, ketiga 8, keempat 4, kelima 2, dan keenam 3. Ya, di sini untuk yang demo program algoritma backpropagation multi-layer neural network cukup sampai di sini. Lalu kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu demo program yang SOM. Ya, pertama kita import library-nya, import NumPy, Pandas, Matplotlib. Lalu yang kedua import datasetnya. Datasetnya disesuaikan ya apa yang perlu diteliti. Di sini saya tetap menggunakan dermatologi dan di sini X-nya independent variable dan Y-nya dependent variable. Dan selanjutnya feature scaling. Di sini feature range-nya saya kasih 0,1, 0 dan 1. 0 sama 1. Lalu kita install Minisom-nya, yaitu ketik pip install Minisom. Dan kalau sudah terinstall pasti tulisannya seperti ini. Lalu kita import SOM modelnya, SOM modelnya. Lalu kita init the modelnya. X-nya saya isi 10 dan Y-nya saya isi 10, input line-nya 15, sigma-nya saya kasih 1.0, learning rate-nya 0,5. Lalu kita panggil init Wix-nya, yaitu sum.random Wix init X. Ini error, gak tahu ya kenapa, soalnya kayaknya dari datanya harusnya bisa langsung keluar hasilnya. Di sini saya cukupi. Kita lanjut ke demo program Neura Fusion System. Ya, yang pertama kita install dulu sedikit fusinya, yaitu ketik pip install min-u sedikit min-fusi, dan akan seperti ini keluarnya kalau sudah terdownload, terinstall maksud saya. Lalu yang kedua di sini kita masukkan from skfusi import Gauss MF dan Kipil MF, Sigma MF. Di sini kita isi kelas home functionnya seperti di atas ya. Ya, kita lanjutkan. Lalu import NumPy-nya. Lalu isi dev partial DMF, yaitu partial MF definition dan partial parameter. Lalu kita panggil nih my name dan MF name sama dan MF definition. Lalu kita menghitung turunan dari fungsi Gaussian dengan parameter input sigma dan min. Ya, seperti ini. If-nya my name-nya Gaussian. Lalu sigma-nya kita definition. Lalu min-nya definition juga. Kita if elif. Lalu kita lanjut menghitung turunan dari fungsi Gaussian dengan parameter input A, B, C. Ya, tinggal tulis seperti ini, ketik ini. Lalu kita ketik selanjutnya yaitu if elif ini. If else, elif-nya juga. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung turunan dari fungsi sigmoid dengan parameter input B, C. If elif ini ya. Lalu kita return result. Lalu yang keempat, class and fish-nya kita def init self
x, y memfunction. Lalu selanjutnya def lse dengan inisial gamma 1000. Lalu kita isi lagi def train hybrid change of line. Kita menggunakan epoch 1 dan konvergennya false. Di sini while-nya epoch lebih besar epoch and converge is not true. Lalu isi layer 4 forward pass-nya. Lalu layer 5-nya ini least square estimate. Lalu errornya kita ketik seperti ini, current error. Lalu kita lanjutkan dengan back propagation-nya. Lalu handle of variable with a different number of MFS. Lalu handling of variable with a different number of MFS. Lalu sudah, ini tinggal ngetik seterusnya apa yang dibutuhin. Oke, lalu kita lanjut ke def forward half pass. Isi layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan ini untuk layer keempat. Kita return layer keempat wisum B. Lalu untuk code-nya yang selanjutnya def backprop kita isi seperti ini. Lalu jangan lupa dikasih produce the rule output atau parameter with in EFF. Lalu selanjutnya return param get param graph def predict. Lalu klik def predict, import numpy, import copy, import intertools. Lalu ini ts numpy load text, ini isi datanya ya, datanya disesuaikan. Saya tetap dermatologi ini. Lalu useCall-nya 1, 2, 3. Lalu print floating error. Lalu panggil unf floating error. Dan ini unf float result. Ini error karena datanya ada yang gak benar. Di sini saya sudahi untuk yang demo program Neurofusion System. Kita lanjut ke demo program yang SVM yang Scratch. SVM Scratch. Pertama-tama import library-nya seperti ini. Lalu dikasih from scalar processing import min max scalar dan seterusnya. Lalu untuk membaca datasetnya ini seperti tadi. Lalu transformasinya M1 B-1 dan datanya diagnosis. Untuk drop last column seperti ini. Ini error karena datanya ada yang gak sesuai. Jadi saya cukupkan sampai di sini untuk yang SVM Scratch. Lalu kita lanjut ke SVM library. Pertama kita import library-nya dulu. Lalu read untuk datanya. Lalu panggil data head-nya. Dan keluarnya seperti ini. Dari tema, scaling, seperti tadi ya. Lalu kita isi kolomnya. Yang dipanggil itu apa? Untuk menentukan titik-titik ini. Ini kan linear itu data yang terakhir. Nah, disesuaikan. Ini kan linear. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain, disesuaikan aja data yang terakhir namanya apa, lalu dimasukkan sini. Di sini saya menggunakan hanya 6 data. Dan 0:50 data yang terambil. Lalu ini scatter kayaknya. Scatter ini apa? Titik ini. Titik-titik ini adalah scatter. Lalu X-nya kita isi erythema yang pertama ini tadi. Kedua scaling. Lalu color-nya terserah.
Di sini saya kasih dark blue dan labelnya building Windows Float Processed. Dan selanjutnya sampai selesai dan keluar tabelnya seperti ini, displaynya seperti ini ya. Ini titiknya di sini beda-beda ya hasilnya. Ini untuk vehicle Windows Float Processing. Di sini container, yang ini tableware, dan yang ini shell df types. Dan untuk memanggil semua nama tabelnya tadi, integer 64 ya. Lalu future df, ini shellnya diisi, ini tabelnya apa aja, kayak arithmetic, scaling, definite. Nah ini harusnya dimasukkan semua, cuma saya masukkan sebagian ini ya. Ya, saya masukkan sebagian. Lalu X-nya 0:5. Dan ini array-nya, keluar array seperti ini. Matrix seperti matrix ya. Lalu untuk shell yang ini, shell df-nya diisi linear atau tabel yang terakhir tadi. Ya, diisi linear. Dan ini as type-nya integer. Y-nya 0:5. Dan keluar array-nya cuma 5 angka, soalnya 0:5. Lalu yang ini adalah extreme, extest, dan y-train seperti tadi ya. Keluar train set-nya dan test set-nya. Train set-nya yaitu ada dua kolom maksud saya. Ini 292, 10, 292, 0, 74, 10, 74. Lalu from Skyline import SVM-nya. Ini saya menggunakan kernel RDF dan gambarnya auto. Jadi SVC gambar sama dengan auto. Lalu kita untuk array head-nya, yaitu predict-nya xtest 0:5 ya, keluar array-nya 5 ini. Kalau banding 10 ya keluar array-nya 10. Disesuaikan aja, saya membuat sederhana. Lalu from Skyline Matrix import classification report dan confusion matrix, import ether tools-nya. Lalu dev plot confusion matrix-nya diisi seperti ini, bisa dilihat. Oke, lanjut ke CNF matrix-nya, confusion matrix. Lalu isi plot normalis confusion matrix. Ya, di sini bagian 2, magnet 4, normalize files, titelnya confusion matrix. Dan di sini keluar precision-nya seperti ini. Recall-nya, lalu score-nya, support-nya ini. Makro average-nya keluar seperti ini ya. Untuk akurasinya cuma yang keluar F1 score sama support-nya. Untuk precision dan recall nanti tak keluar. Lalu weight average-nya keluar semua. Lalu confusion matrix without normalisasi yaitu 15,6 dan 0,5. Di sini true label dan predict label. Bagian 2-nya 15 sudah benar sesuai. Lalu yang maintenance-nya 0. Dan untuk maintenance yang bawah ini juga 0, sama aja. Dan maintenance yang predict label ini 5, sudah benar. Lalu kita cari skornya, yaitu ketik from Skyline matrix import F1 score. Ini F1 score-nya untuk manggilnya yaitu y underscore test, array-nya tadi, lalu average-nya weight, dan keluarnya 0,9877. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.